Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan saya Yeska Adila di podcast Bawaslu Kabupaten 50 Kota. Opsi, obrolan pemilu dan demokrasi. Nah, sahabat Bawaslu, narasumber kita kali ini yaitu dari Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota, yaitu Bapak Erianaldi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk podcast kita. Boleh Pak sapa penonton kita yang di podcast Bawaslu 50 Kota ini. Selamat siang, Assalamualaikum sahabat Bawaslu Kabupaten 50 Kota semuanya. Menurut Bapak bagaimana kondisi data kependudukan warga 50 Kota untuk saat ini dan juga kedepannya pada persiapan kita pemilu tahun 2029 ini Pak? Terima kasih Eca. Menarik pertanyaannya. Untuk kondisi kependudukan Kabupaten 50 Kota, bahwasanya kita sampaikan jumlah penduduk Kabupaten 50 Kota berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemendagri per semester. Berarti hari ini adalah bulan Juni, data yang sudah ada pada kita adalah kondisi data semester 2 tahun 2025 yang dikeluarkan pada bulan Desember 2025. Adapun jumlah penduduk kita itu sudah berjumlah hari ini sebanyak 406.228 jiwa. Nah, dari data tersebut tentu memungkinkan ke depannya akan ada perubahan-perubahan terhadap keanggotaan DPRD Kabupaten maupun Kota kita ke depan. Tentu ini nanti menjadi hal yang menarik ketika akan dibahas bersama KPU nanti di tingkat Kabupaten 50 Kota. Oke Pak. Selanjutnya Pak, Bawaslu dan juga KPU tentu akan selalu berkoordinasi untuk data pemilih kita nantinya 2029 ini. Nah, saat ini terkait pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten 50 Kota, di lapangan kita masih banyak menemukan penduduk kita yang sudah meninggal dunia, tetapi belum memiliki akta kematian seperti itu Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak? Apakah ada aturan untuk menerbitkan akta kematian ini Pak? Ya. Pasti untuk penerbitan akta kematian memang ini menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian kita bersama, di mana untuk Dukcapil itu menerbitkan akta kematian harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan. Nah, diantaranya adalah adanya surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh wali nagari atau puskesmas atau dinas kesehatan. Nah, di samping itu juga ada kartu keluarga yang meninggal. Kemudian juga ada pengisian formulir pelaporan kematian yang disampaikan oleh ahli waris yang meninggal tersebut. Nah, ini menariknya kenapa? Karena tidak semua warga kita yang sudah meninggal belum melaporkan akta kematiannya. Nah, ini menarik untuk kita bahas bagaimana ini sebaiknya ke depan. Yeah. Karena dari pemilu ke pemilu persoalan ini selalu menjadi persoalan. Nah, kita berharap tentunya ketika data ini sudah clear, masyarakat memiliki akta kematian, data pemilu juga akan lebih baik. Perlu kami sampaikan, pelaporan kematian ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Pertama, ahli waris menyampaikan secara mandiri melalui aplikasi yang melalui handphone bisa juga, melalui aplikasi yang kami sebut dengan Smart Dukcapil, yaitu open, biasa siapapun bisa mengakses. Nah, ikuti langkah-langkah yang sudah kami sebutkan di situ. Yang kedua, bisa juga melalui bantuan dari operator-operator yang sudah tersedia di 79 nagari yang ada di Kabupaten 50 Kota. Yang ketiga, bisa datang langsung ke Dukcapil atau melalui Mall Pelayanan Publik yang ada di Simpang 4 Tanjung Pati, Simpang 4 Politani tepatnya. Nah, jadi masyarakat untuk pelaporan ini insya Allah mudah, gampang, dan tidak berbelit-belit. Yang pasti adalah pastikan elemen datanya lengkap dan tidak ada perbedaan. Insya Allah kalau datang ke Dukcapil bisa kita selesaikan dalam hitungan menit, bahkan lebih cepat kalau memang jaringan kita tidak ada kendala. Kalau di nagari kita sudah bertekad untuk pelaporan melalui nagari selesai dalam sehari jadi.
Nah, itu tekad kita. Dan kalau mandiri sama, sehari jadi. Nanti kita akan kirim akta kematiannya ke email Nagari atau ke email masyarakat secara mandiri tadi. Berarti Jadi, sudah mudah ya Pak ya? sangat mudah sekali. Tinggal lagi mungkin tidak semua masyarakat kita yang memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi. Iya. Makanya kita buka untuk pelayanan langsung di Nagari dan pelayanan langsung di Dukcapil ataupun di mall pelayanan publik di Simpang 4 Politani. Begitu, Ca. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, untuk pemilih pemula ini Pak, dapat kita pastikan bahwa anak-anak yang sudah masuk kelas 1 SMA ini akan menjadi pemilih nantinya di tahun 2029. Apa saja Pak program kegiatan Capil untuk menghimbau pemilih pemula ini untuk melakukan perekaman KTP? Ya, selalu persoalan-persoalan pemilu juga termasuk adalah pemilih yang tidak ber-KTP. KTP dimiliki oleh seseorang jika sudah melakukan perekaman data. Kami sebut di kantor itu perekaman biometrik, di mana masyarakat akan diambil foto, tanda tangan, sidik jari, iris mata, dan perekaman biodatanya. Nah, sepanjang masyarakat tidak melakukan proses perekaman biometrik tersebut, dipastikan KTP tidak akan pernah terbit. Bahkan Permendagri terbaru menyampaikan jika tidak melakukan perekaman, maka data sementara dinonaktifkan. Ketika data dinonaktifkan, satu keluarga tidak bisa mendapatkan pelayanan di Dukcapil. Nah, artinya proses perekaman biometrik ini menjadi sebuah kewajiban. Nah, berbicara terkait dengan pemilu, tentu ini sangat punya irisan sekali, di mana si wajib pilih, terutama pemilih pemula itu harus melakukan perekaman. Nah, untuk perekaman ini, upaya-upaya yang kami lakukan banyak. Pernah kami turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman bagi warga sekolah, seperti yang disampaikan tadi, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SLTA. Nah, kemudian persoalannya juga ada siswa-siswi kita itu yang tidak mau untuk direkam dengan bermacam-macam alasan. Nah, ada juga yang langsung datang ke Dukcapil, pasti akan kita layani. Jadi di samping turun ke sekolah, kami juga telah melakukan pemanggilan kepada siswa-siswa tersebut by name, by address, by nick, di mana datanya kami kirim ke Nagari, Nagari meneruskan ke yang bersangkutan, dan di situ ada jadwal kapan mereka datang, hari, tanggal, dan jamnya. Maka setiap yang datang kita layani untuk melakukan perekaman di Dukcapil. Cuman sebagai gambaran, tidak semua yang kami undang yang mau datang ke Dukcapil. Dari 90 rata-rata undangan yang datang ke Dukcapil itu untuk melakukan perekaman hanya 50-65 orang. Nah, jadi ada sisa yang belum kita bisa layani. Termasuk juga kegiatan lainnya, hari ini kita sudah punya mall pelayanan publik. Silakan, kalau terlalu jauh ke Dukcapil, masyarakat di sekitaran Harau, ada di Simpang Politani, silakan datang ke sana. Syaratnya nggak banyak, cukup bawa kartu keluarga, fotokopinya, dan kemudian ijazah terakhir, fotokopi juga. Cukup itu, bagi yang belum punya ijazah, cukup kartu keluarga saja. Nah, kami menghimbau dalam kesempatan ini tentu setiap pemilih, dalam konteks kepemiluan tentu pemilih, setiap penduduk yang sudah berusia 16 tahun lebih, 17 tahun lebih, silakan datang ke Dukcapil, ke MPP atau mall pelayanan publik, atau surati oleh Nagari. Kami akan datang nanti ke Nagari tersebut, dan Nagari bertugas mengumpulkan masyarakatnya di Nagari. Kami akan lakukan proses pelayanan di kantor wali Nagari. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, tinggal lagi kemauan kita bersama, termasuk masyarakat dalam hal ini. Kesadaran dari kita dan kesadaran juga. Nah, mumpung ada distrik Capil juga nih, kita mengajak kepada teman-teman pemilih pemula ya Pak yang belum melakukan perekaman, silakan lakukan perekaman dengan mudah sekali yang Bapak sebutkan tadi. Bisa juga di kantor wali, ke Dukcapil langsung seperti itu ya Pak ya. Betul, betul. Selanjutnya Pak, terkait untuk penduduk kita yang pindah domisili ini, baik itu masuk atau keluar dari 50 kota. Masih kita temukan juga Pak yang tidak memiliki bukti administrasi di tingkat negarinya. Sebenarnya ini bagaimana prosesnya Pak? Ya, terkait penduduk yang pindah, ini juga banyak yang bisa kita informasikan. Pertama, pindah keluar
dia sebelumnya penduduk 50 kota ingin berdomisili di luar 50 kota. Yang bersangkutan memang tidak memerlukan pengantar dari nagari. Nah, dalam konteks ini tentu nagari kehilangan data. Siapa saja warga di nagari itu yang sudah pindah ke luar daerah 50 kota. Karena itu memang amanat dari aturan yang memang bisa kita eksekusi pindah seseorang itu tanpa ada pengantar dari nagari. Kelemahannya itu tadi, nagari tidak punya database terhadap orang yang pindah. Nah, tentu ada kelebihan. Lahirnya sebuah regulasi itu tentu ada manfaatnya, di mana adanya mata rantai yang terputus untuk masyarakat bisa datang langsung ke Dukcapil dalam rangka mendapatkan pelayanan pindah. Nah, terkait ini juga masyarakat sebenarnya tidak perlu datang ke Dukcapil setempat. Contoh, ada satu orang masyarakat atau satu keluarga ingin pindah. Sebelumnya dia berkaka di 50 kota. Tapi keberadaannya hari ini taruhlah di Kota Batam misalnya. Nah, satu keluarga sudah berada di Kota Batam, sementara kakaknya adalah 50 kota. Mereka nggak perlu datang ke Dukcapil 50 kota. Cukup melalui aplikasi Smart Dukcapil tadi untuk bisa mendapatkan surat keterangan pindah warga negara Indonesia atau SKP WNI-nya. Atau masyarakat itu juga bisa mendatangi Dukcapil Kota Batam untuk membantu proses pindah dari 50 kota ke Kota Batam. Jadi banyak kemudahan terkait administrasi kependudukan. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tinggal lagi kesadaran dari masyarakat kita untuk administrasi ya Pak ya. Apa tadi Pak aplikasi yang mudah itu? Smart Dukcapil. Smart Dukcapil ya, sahabat Bawaslu. Nanti kalau seandainya butuh bisa langsung aja kepoin ya Pak ya. Instagram dari Dukcapil kan juga ada ya Pak ya? Banyak. Kita juga ada di media sosial, IG, Facebook, YouTube juga punya. Dan silakan akses nanti informasi lengkap di sana. Oke. Nah, ini closing statement terakhir Bapak kepada masyarakat terkait menjaga hak pilih melalui, kita kan sekarang lagi pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini Pak. Boleh Bapak? Baik, sahabat Bawaslu se-Kabupaten 50 Kota, tentu mari kita jaga hak pilih kita dengan cara aktif untuk mengecek data-data kita. Yang terkait dengan Dukcapil adalah laporkan adanya yang meninggal, kemudian aktif pada masyarakat yang belum melakukan perekaman biometrik untuk mendatangi tempat-tempat perekaman yang sudah kami sebutkan tadi. Ada di Dinas Dukcapil dan ada juga di Mall Pelayanan Publik, atau kita bisa turun langsung ke Nagari untuk melakukan pelayanan perekaman KTP kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk podcast Bawaslu 50 Kota ini. Semoga masih ada kesempatan kita untuk podcast selanjutnya ya. Insyaallah. Oke, terima kasih kembali, Ica. Mudah-mudahan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dukcapil juga seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita punya tagline Bawaslu ya Pak ya. Bawaslu Kabupaten 50 Kota, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Demikian sahabat Bawaslu, yang belum subscribe silakan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.